Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-10 dan ke-11 mata kuliah Ekonomi Makro Syariah. Ekonomi makro syariah merupakan sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam seperti tauhid, rububiyah, dan tazkiyah. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat atau falah. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menggunakan bunga sebagai instrumen utama, ekonomi syariah melarang riba dan lebih menekankan pada sistem bagi hasil serta penguatan sektor real. Selain itu, instrumen sosial seperti zakat dan wakaf dijadikan bagian penting dalam menjaga pemerataan ekonomi dan membantu masyarakat miskin. Dalam ekonomi konvensional, keberhasilan ekonomi biasanya diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Namun, dalam ekonomi syariah, kesejahteraan tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan nasional, tetapi juga dari pemerataan distribusi pendapatan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Ekonomi syariah memasukkan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf ke dalam sistem ekonomi nasional. Konsumsi juga dibatasi oleh etika Islam agar tidak berlebihan atau israf, sementara investasi dilakukan melalui sistem bagi hasil, bukan bunga. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih adil dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya bertujuan memenuhi kepuasan pribadi, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan spiritual. Islam melarang pemborosan atau israf dan mendorong masyarakat menggunakan hartanya secara bijak. Selain itu, zakat menjadi instrumen redistribusi pendapatan yang membantu meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Pada sisi investasi, sistem syariah tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah. Sistem ini membuat risiko dan keuntungan ditanggung bersama sehingga lebih adil. Investasi juga harus berkaitan dengan sektor real agar tidak menimbulkan spekulasi dan gelembung ekonomi. Kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah sangat menekankan peran zakat sebagai alat pemerataan ekonomi. Zakat dapat membantu menjaga daya beli masyarakat miskin dan menjadi stabilisator ekonomi saat terjadi krisis. Dana zakat juga digunakan untuk program produktif seperti pemberdayaan UKM, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan kebijakan moneter syariah bertujuan menjaga stabilitas nilai uang tanpa menggunakan bunga. Bank Sentral Syariah menggunakan instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, suku, dan giro wajib minimum syariah. Karena tidak menggunakan sistem bunga, ekonomi syariah lebih fokus pada kestabilan sektor real dan menghindari spekulasi berlebihan. Model ISLM dalam ekonomi syariah digunakan untuk menjelaskan keseimbangan pasar barang dan pasar uang, tetapi tanpa menggunakan suku bunga. Dalam sistem syariah, investasi dipengaruhi oleh tingkat keuntungan dan bagi hasil, bukan bunga bank. Zakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi karena dapat meningkatkan konsumsi masyarakat miskin dan mendorong aktivitas ekonomi. Data Basnas menunjukkan bahwa zakat berhasil membantu jutaan masyarakat keluar dari kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi makro syariah bukan hanya konsep teoritis, tapi juga memiliki dampak nyata dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulannya, ekonomi makro syariah ini hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sistem ini menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan melalui zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil. Dengan penguatan sektor real dan pengelolaan keuangan sosial Islam yang baik, ekonomi syariah ini memiliki potensi besar menjadi solusi bagi masalah kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakstabilan ekonomi di masa depan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.